Semua bermula dari satu nama, yaitu Christina Petronella, atau lebih akrab dipanggil Nyonya Philips. Ia lahir di Yogyakarta dari keluarga Jawa Belanda dan menikah dengan Johannes Carolus Philips. Pada tahun 1862, setelah suaminya, Tuan Philips, pensiun sebagai penjaga kebun nira, Nyonya Philips bersama keluarganya pindah ke Purworejo, tepatnya di daerah Tuk Songo. Di sana bibit Injil mulai ditanamkan dan beberapa pengikut Nyonya Philips mulai mengenal Injil. Kita mundur sebentar, kira-kira 3-5 tahun ke belakang, tepatnya tahun 1859 sebelum Nyonya Philips pindah ke Purworejo. Bibit-bibit Injil sudah ditabur pada para pembantunya dan para batur atau pembantu rumah tangga. Ternyata bukan hanya pekerja di dalam rumahnya, bibit Injil juga ditebarkan bagi setiap pegawai tempat bekerja suaminya hingga masyarakat kelas paling bawah sekalipun. Tak berselang lama, gayung itu bersambut dan bibit itu tumbuh sempurna. Pada tahun 1860, para pembantu bersedia untuk dibaptis. 5 orang Jawa dibaptis di Indischerkerk, gereja yang saat itu hanya melayani orang kulit putih. Pelayanan berjalan baik hingga lebih banyak orang pribumi yang mengenal Injil. Hingga pada titik penting, yaitu pada tahun 1869, Nyonya Philips bertemu dengan seorang pemuda bernama Radin yang lebih dikenal sebagai Sadrah setelah dibaptis pada 1867. Mereka bekerja sama dalam mengajar Injil pada masyarakat. Melihat semakin banyak dan berkembangnya masyarakat Jawa yang mengenal Injil, melihat potensi itu, Sadrah tanpa memutuskan ikatannya dengan Nyonya Philips berpamitan ke arah barat menuju Kuto Arjo. Pada tahun 1871, Kiai Sadrah membangun jemaat di Karangjoso. Di Purworejo sendiri, jemaat juga berkembang dan beberapa orang pribumi dibaptis. Karena pengaruh Nyonya Philips dan Sadrah, tercatat hingga tahun 1873, ada sekitar 1.000 lebih orang Jawa dibaptis di Indischerkerk oleh Zending Belanda yang merupakan relasi dari Nyonya Philips. Jemaat yang semakin besar dan tumbuh ini membuat sebuah kenyataan bahwa mulai muncul gesekan di tengah masyarakat, terutama di tubuh gereja itu sendiri. Pada awalnya orang Jawa yang merupakan minoritas di gereja, sekarang menjadi mayoritas dan jemaat terpecah dengan anggapan-anggapan jemaat ini pengikut Kiai Sadrah atau Nyonya Philips. Jemaat Jawa diperebutkan dan mayoritas jemaat akhirnya mengikut Kiai Sadrah yang bergabung dengan Apostolische Kerk, sekarang lebih dikenal sebagai Gereja Kerasulan. Atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus Sang Pemimpin Gereja, pada tahun 1896, pelayanan sending diambil alih oleh Kereformer de Kerk dan Pendeta Andrianse dari Klases Utrecht datang. Dari sini semangat rekonsiliasi terjadi bagi gereja dan terwujudnya rekonsiliasi dengan Kiai Sadrah. Dari situ rekonsiliasi berbuah manis dan pada tanggal 28 Januari 1900, Pendeta Andrianse mengumumkan jemaat Purworejo menjadi mandiri. Pada tanggal 1 Februari 1900, memanggil 4 orang atas nama Rekso Timurti, Yakubus Sapin, Samiun, dan Hakim untuk membentuk majelis gereja. Selanjutnya, pada tanggal 4 Februari 1900, ditetapkannya mereka menjadi majelis gereja pertama dan penandatanganan 12 pasal pengakuan iman rasuli sebagai dasar ajaran gereja. Setelah gereja dewasa, pada masa itu pelayanan gereja berlanjut dengan kepemimpinan Pendeta Ingwersen dan juga Pendeta Nettelenbosch. Singkat kisah, pelayanan berkembang pesat dan terhitung dari tahun 1900 sampai dengan 1975, gereja memperluas pelayanan di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan, dengan membangun Sending Hospital
yang sekarang menjadi RSUD. Begitu juga dalam bidang pendidikan yang dikenal waktu itu sebagai sekolah dasar untuk pribumi di salah satu gedung yang sekarang adalah Kompleks Klasis Purworejo. Namun setelah kemerdekaan, rumah sakit ini diserahkan kepada pemerintah. Memasuki babak kedua ada pada masa perang. Jepang menguasai Indonesia dan tentunya pelayanan dan gereja juga terdampak yang membuatnya ada dalam masa-masa sulit. Dalam masa-masa itu, sejarah juga mencatat bahwa pada masa itu GKJ mendewasakan jemaat Tionghoa yang sekarang dikenal sebagai GKI. GKJ Purworejo bertumbuh menjadi jemaat yang berkembang dan memiliki banyak program pelayanan. Begitu juga pelayanan dari pendeta A.F. Geusinius sebagai pendeta Belanda terakhir. Hingga selanjutnya ditabiskannya pendeta lokal atau pendeta Jawa atas nama pendeta Yusafat Darmohatmojo, pendeta Soekarwadi Prawiro Sastro Widakdo. GKJ Purworejo juga menabiskan pendeta yang diutus ke Sending Lampung atas nama pendeta Yohanes Suparmo Harjowasito. Selanjutnya ada nama pendeta Soekarjo Prawiro Handoko, pendeta Karmin Dibyo Sumitro. Pada masa itu terjadi perluasan pelayanan pendidikan dan lahirlah TK Seruni, SD Kristen Pangen, SMK Penabur, SD, SMP, dan SMA Widodo, serta Rumah Sakit Pantiwaluyo. Pelayanan berlanjut dan ditahbiskannya Pendeta Sabtorenggo Sukendro Kipas, Pendeta Immanuel Wahyu Nugroho yang tidak berselang lama kemudian melayani di Bandung. Hingga sampai pada masa pelayanan sosok yang kita kenal, Pendeta Lukas Eko Sukoco dan Pendeta Lintang Anggraini sampai sekarang. Pada tahun 2002 sampai dengan sekarang, dilayanilah GKJ Purworejo oleh pendeta perempuan pertama atas diri Pendeta Lintang Anggraini. Selanjutnya gereja terus bertumbuh, begitupun jemaat terus berkembang dari masa ke masa. Namun, bangunan gedung gereja kian rapuh, dimakan oleh usia, dan jemaat membutuhkan gedung gereja yang baru yang lebih nyaman. Maka bangunan gereja yang lama yang berusia ratusan tahun itu dirobohkan, namun tidak dengan semangatnya. Pada tahun 2020 dilakukan peletakan batu pertama dan dimulailah pembangunan gedung gereja baru. Menjelang akhir tahun 2021, tepat di momen bulan keluarga, gedung baru yang belum jadi itu mulai dipakai untuk beribadah, sekaligus menandakan sebuah era yang baru. Hingga sekarang, mencapai usia 126 tahun, Tuhan memberkati jemaat GKJ Purworejo dengan pelayanan di berbagai bidang yang masih terus berkembang. Begitupun dengan visi yang baru dan langkah yang terus maju untuk mewujudkan menjadi gereja yang misioner, mandiri, adaptif, berintegritas dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Purworejo ke 126 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Speaking this over your money. You can do more. Speaking this over your